kepikiran gak sih apa ya bedanya singa yang gagah di padang savana sama jamur yang diam-diam tumbuh di pojokan? Sama-sama hidup, tapi kok rasanya beda banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia para ilmuwan dalam merapikan jutaan makhluk hidup di planet kita ini. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Di satu sisi ada paus biru yang ukurannya bisa sebesar pesawat. Di sisi lain ada bakteri yang ribuan jumlahnya pun nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Bumi kita ini, wah, benar-benar panggung raksasa bagi keanekaragaman yang luar biasa. Nah, ini dia teka-teki utamanya. Apa sih yang membuat seekor kuda dan sebatang jamur sama-sama masuk kategori hidup, tapi batu atau sungai enggak? Terus, gimana dengan api? Api kan bisa bergerak, bisa tumbuh besar. Di mana ya batasannya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng aturannya. Oke, siap? Petualangan kita untuk merapikan kekacauan ini bakal kita mulai dari pertama, kita bahas aturan dasar kehidupan. Terus, gimana cara mengaturnya? Ketiga, alat apa yang dipakai ilmuwan? Dan terakhir, kita bakal lihat pohon keluarga raksasa dari semua makhluk hidup. Pertama-tama, yuk kita intip dulu syarat buat masuk ke klub makhluk hidup. Ternyata klub ini eksklusif banget loh. Gak sembarangan bisa masuk, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini dia aturan paling pentingnya, semua atau tidak sama sekali. Jadi, untuk bisa disebut hidup, sebuah organisme itu wajib, harus, kudu memenuhi semua 8 karakteristik ini. Kalau ada satu aja yang nggak terpenuhi, mohon maaf, dia belum bisa gabung di klub ini. Dan ini dia ke-8 syarat wajibnya. Harus bisa bergerak, tumbuh dan berkembang, kayak dari biji jadi pohon gede gitu. Terus harus bisa bereproduksi biar nggak punah. Peka sama rangsangan, butuh energi buat aktivitas, bernafas, mengeluarkan zat sisa, dan yang paling fundamental, harus terbuat dari sel. Komplit kan? Contoh paling gampang itu ya putri malu ini. Coba deh sentuh dikit aja, daunnya langsung mingkup, kaget dia. Ini bukti nyata kalau dia menanggapi rangsangan dari lingkungannya. Coba kamu sentuh batu, dia bakal cuek aja kan? Nah, itu salah satu pembeda utamanya. Dan ini aturan paling dasarnya. Semua makhluk hidup itu ibarat bangunan yang tersusun dari batu bata super kecil yang namanya sel. Ada yang cuma satu batu bata aja kayak amoeba ini, tapi ada juga yang megah banget kayak tubuh kita, tersusun dari triliunan batu bata. Oke, waktunya pause and think sejenak. Api di hutan kan bisa bergerak, bisa tumbuh makin besar, dan butuh bahan bakar sebagai energi. Kelihatannya mirip kan? Tapi kenapa api nggak dianggap makhluk hidup? Coba deh, dari 8 syarat tadi, syarat mana aja yang nggak dipenuhi sama api? Coba pikirin deh. Oke, kita udah tahu syarat jadi makhluk hidup. Tapi kan jumlahnya jutaan. Gimana cara ilmuwan merapikannya biar nak pusing 7 keliling? Yuk kita intip perpustakaan raksasa mereka. Bayangin deh, kamu masuk supermarket mau beli susu. Tapi semua barangnya dicampur aduk. Susu ada di sebelah paku, sabun di dekat roti. Pusing kan carinya? Nah, kira-kira begitulah gambaran dunia biologi tanpa sistem pengelompokan. Bener-bener butuh cara buat menatanya. Dan sistem penataan inilah yang disebut klasifikasi. Gampangnya, kita mengelompokkan yang mirip-mirip biar lebih mudah dipelajari dan diidentifikasi. Kucing sama harimau kan mirip-mirip tuh. Makanya mereka dikelompokkan berdekatan. Simpel kan idenya? Sebenarnya nih, tanpa kita sadari, kita tuh sering banget melakukan klasifikasi. Misalnya, ngelompokin lagu rock di satu playlist, lagu santai di playlist lain. Atau nyusun kontak di HP sesuai abjad. Itu semua, ya, itu klasifikasi. Terus, gimana caranya para ilmuwan ini main detektif buat mengidentifikasi suatu makhluk hidup? Ternyata mereka punya alat andalan yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya logikanya sederhana banget. Namanya kunci dikotomi. Anggap aja ini kayak game pilih jalan ceritamu sendiri. Di setiap persimpangan, kamu cuma dikasih 2 pilihan yang berlawanan, A atau B, yang bakal nuntun kamu ke langkah selanjutnya. Lihat deh alurnya di sini. Dimulai dari pertanyaan umum, bertulang belakang, terus makin spesifik. Punya rambut? Jawabannya cuma bisa ya atau tidak. Setiap jawaban akan menuntun kita ke kelompok yang lebih kecil, sampai akhirnya ketemu deh identitas aslinya. Rapi dan sistematis banget kan? Oke, waktunya kuis singkat. Kalau ada burung, kita pakai kunci ini. Pertanyaan pertama, punya rambut? Jawabannya tidak. Oke, kita ke jalur satunya. Punya bulu?
Jawabannya, ya tentu saja. Nah, berarti burung masuk ke dalam kelas Aphas. Gampang kan? Nah, dengan alat-alat kayak kunci dikotomi tadi, para ilmuwan berhasil membangun pohon keluarga raksasa yang super terorganisir untuk semua makhluk hidup di bumi. Sistem ini punya tingkatan, mirip kayak alamat rumah lengkap. Mulai dari yang paling umum, yaitu kingdom atau kerajaan, sampai yang paling spesifik, yaitu species. Semakin ke bawah tingkatannya, anggotanya jadi makin sedikit tapi makin mirip satu sama lain. Di tingkat paling atas, semua makhluk hidup dibagi jadi 5 kerajaan besar. Ada Monera, isinya para bakteri. Ada Protista, yang kadang mirip hewan, kadang mirip tumbuhan. Terus ada Fungi, si jagoan pengurai. Lalu ada Plantae, para tumbuhan. Dan tentunya Animalia, yaitu kita dan hewan-hewan lainnya. Lihat deh betapa beragamnya isi dua kerajaan ini. Ada tumbuhan lumut yang sederhana, ada juga orangutan yang super cerdas. Bahkan ada spons laut yang kelihatannya kayak tumbuhan, tapi ternyata dia itu hewan loh. Semua punya alamat yang pas di dalam sistem ini. Jadi, dari yang tadinya kelihatan acak, rumit, dan membingungkan, ternyata ada sebuah sistem yang sangat indah dan teratur di baliknya. Semua makhluk hidup, dari yang paling kecil sampai paling besar, ternyata saling terhubung dalam satu pohon kehidupan yang megah. Nah, sebagai penutup, ini ada tantangan buat kamu. Kalau suatu saat kamu nemu organisme baru, dia punya dinding sel, tapi anehnya nggak bisa bikin makanan sendiri. Kira-kira dia masuk kerajaan mana ya? Tumbuhan bukan, hewan juga bukan. Jawabannya ada di sekitar kita loh. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.